Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang indah ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kita masih berada di dalam kesehatan. Itu semua adalah berkat yang kita terima dari Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu, dalam bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita puji Dia di dalam saat teduh kita. Mari kita berdoa. Anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Rabu 4 Mei 2022, itu tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Firman Tuhan, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan menceritakan penderitaan yang berat yang dialami oleh Paulus dan tidak sedang mencari simpati dan empati dari orang lain. Seperti biasa orang lakukan dengan menjual penderitaan di ladang misi, menjual kesukaran, tantangan yang besar dan hambatan yang dialami untuk memancing terpenuhinya pundi-pundi. Maka tidak dan itu sama sekali tidak dilakukan oleh Paulus. Maka Paulus juga bukan orang yang terlalu cenderung atau terlalu cengeng dengan menceritakan kesana kemari tentang kesusahan yang dialami, lalu mengharapkan orang untuk menolong. Lantas apa maksud Paulus menceritakan penderitaan yang dia alami pada jemaat Korintus? Ada sesuatu yang menarik keluar dari pernyataan Paulus bahwa hal demikian terjadi kepada dirinya sebagai bentuk pemeliharaan Allah atas diri dan imannya, yaitu supaya kami jangan menaruh pengharapan atau kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Sebagai orang yang diperkenankan Allah untuk melakukan pelayanan, pewartaan Injil dengan segala hal, karunia yang diberikan kepadanya, bisa saja Paulus berbangga diri, lalu mengklaim bahwa segala prestasi, bahwa segala yang dilakukan, bahwa segala mujizat yang terjadi, dan juga bahwa banyaknya jumlah orang yang percaya, itu adalah berkat darinya. Maka Bapak Ibu, bagi Paulus, penderitaan yang dialami adalah bagian dari cara Allah untuk memaksa diri tetap bergantung pada Allah itu sendiri. Dan penderitaan dipahami Paulus sebagai cara Allah yang unik. Nah Bapak Ibu yang terkasih, begitu dalamnya perenungan yang dilakukan oleh Paulus, sehingga dia katakan bahwa penderitaan yang dialami, maka dia memahami itu adalah cara Allah yang unik dalam rangka menolongnya agar terhindar dari peninggian diri atau kesombongan pribadi. Kalau Allah yang pernah menyelamatkan dia dari kematian yang begitu mengerikan, maka dia percaya juga bahwa Allah yang sama akan menyelamatkan dia lagi. Ayat 10. Maka selain itu Paulus juga menyadari bahwa makna di balik penderitaan yang dialami bukan hanya konsumsi dirinya sendiri, apalagi berusaha memonopoli. Tetapi derita tidak hanya makin meneguhkan iman dan pengharapan Paulus,
tapi juga meneguhkan iman jemaat yang turut ambil bagian mendoakan pelayanannya. Allah memakai penderitaan sebagai batu uji, sekaligus sarana untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia melalui penghiburan yang Dia berikan dan dalam derita yang Dia alami. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Allah memakai penderitaan sebagai batu uji, sebagai ujian, sebagai penilaian kepada kita, apakah kita dan iman kita akan menurun, atau di dalam penderitaan kita semakin teguh, dan juga di dalam penderitaan itu bisa kita katakan bahwa penderitaan itu juga bisa menjadi khotbah di dalam hidup kita dan di dalam kehidupan orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus, bahwa bukan hanya dirinya sendiri, dan juga bahwa penderitaan itu juga dia perbuat atau dia alami, itu adalah sebagai peneguhan imannya dan juga peneguhan akan jemaat yang dia layani, yaitu jemaat yang ada di Korintus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ini adalah pemahaman, ini adalah ungkapan, ini adalah firman yang dimana yang dirasakan oleh Paulus, yang dia alami di dalam kehidupannya. Sama seperti bahwa penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus itu juga adalah bagaimana kita memaknai dan mengartikan setiap persoalan, setiap penderitaan, setiap kesengsaraan yang dialami oleh Yesus ketika Dia menuju Dolok Golgota atau dalam penyalibannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, biarlah di dalam persoalan, di dalam ujian kita semakin bertumbuh, kita semakin berkembang. Tetapi jangan menjadi semakin kerdil, semakin cengeng. Tapi bagaimana penderitaan itu kita pahami bahwa adalah cara Allah yang unik dalam menolong kita semakin meneguhkan iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, dan juga Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu Tuhan menjadi pedoman bagi kami, dan juga bagaimana kami memahami dalam ujian, dalam tantangan, itu adalah cara Engkau yang unik dalam menolong kami. Semakin lagi kami memberikan hati kami, iman kami hanya kepadamu. Sama seperti Paulus ya Tuhan, yang dia lakukan, yang dia perbuat kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya Allah Bapa kami serahkan segala sesuatunya hanya dalam kehadirat-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, kini kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.